Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifaluk Ustaz. Alhamdulillah khair. Sekarang sudah masuki 5 hari menjelang Idul Fitri Ustaz. Ya, betul. Yang mana sebagai orang yang beriman, orang berpuasa, tentu kita dianjurkan atau diwajibkan membayar zakat fitrah. Betul. Nah, menjadi pertanyaan nih Ustaz. Sebenarnya yang menjadi amil zakat fitrah ini siapa gitu? Apakah dari lembaga, kalau di pemerintah kan ada Basnas, atau dari masjid dan musola, itu gimana Ustaz? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik. Sebenarnya ini sangkut pautnya terlebih dahulu seputar pengertian ya. Jadi pengertian amil itu sendiri sebagaimana yang ada di dalam kitab Fathul Qarib misalnya, al-amil man ista'malahul imam ala akhdis shadaqat wa daf'iha limustahiqiha. Jadi yang dikatakan amil itu adalah orang yang dipekerjakan oleh suatu imam atau mungkin dalam sebuah pemerintahan. Nah, gitu, untuk mengambil sedekah atau mengambil zakat lalu membagikannya kepada yang berhak menerimanya. Jadi kategorinya di sini kata kuncinya adalah yang dipekerjakan atau yang ditugaskan oleh sebuah pemerintahan begitu. Maka jika kita melihat dari pengertian ini, kita bisa tahu bahwasanya yang dikatakan amil itu ialah yang memiliki legalitas resmi yang diangkat oleh pemerintahan, yang memiliki, katakanlah mungkin zaman sekarang seperti punya SK. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana panitia-panitia di masjid itu ketika mereka mengumpulkan zakat, apakah disebut sebagai amil zakat? Ya. Nah, begitu. Karena nanti ada konsekuensinya tuh, Ustaz. Kalau menjadi panitia bagaimana, atau dikatakan amil maka bagaimana? Maka kalau dari pengertian ini, yang dari masjid sebagai panitia itu atas nama panitia, maka mereka bukan termasuk amil zakat. Artinya nanti zakat itu tidak bisa diberikan kepada mereka. Nah, mereka hanya menjadi wakil saja, wakil si pemberi zakat, si muzaki. Nah, seperti itu. Namun jika kita masih menginginkan panitia ini untuk dijadikan sebagai amil, ada solusinya, yaitu dengan cara kita daftarkan panitia itu sendiri. Baik sekolah atau masjid atau lembaga lain, kita daftarkan mereka ke lembaga seperti Basnas atau kepada pemerintahan supaya di SK-kan, supaya ada legalitas resminya diangkat sebagai amil. Nah, seperti itu. Maka kalau sudah ada seperti itu, nanti bisa masuk kategori seperti amil. Contohnya nanti ada seperti UPZ gitu ya. Nah, itu juga termasuk amil. Tapi kalau hanya diangkat oleh masjid saja tanpa ada kerjasama gitu kan, ada legalitas dari negara atau ke pemerintahan, hanya statusnya sebagai panitia saja, hanya mewakili si muzaki yang memberi zakat, maka dia nanti tidak berhak untuk menerima zakat gitu. Kalau amil, dia berhak mengelola, pun juga dia berhak mengambil zakat itu sendiri. Dapat diambil kesimpulannya berarti memang harus ada di SK-kan oleh pemerintah atau lembaga zakatnya itu sendiri ya Ustaz. Iya, artinya memang memiliki legalitas, karena kata kunci dari kitab tadi itu ialah yang dipekerjakan, yang difungsikan oleh seorang imam atau pemerintahan begitu. Tapi mungkin muncul lagi pertanyaan Ustaz. Ya. Kalau memang tidak ada di SK-kan oleh pemerintah, dilegalkan, berarti petugas yang mengumpulkan pengurus di masjid itu tidak terhitung amil. Oke, baik. Jadi kalau mereka itu tidak memiliki kerjasama dengan pemerintah, tidak diangkat resmi, tidak ada SK, maka statusnya hanya sebagai panitia. Mereka masih bisa mengelola zakat itu, artinya menjadi wakil dari si muzaki. Namun zakat itu sendiri tidak bisa diberikan kepada panitia, artinya si panitia tidak bisa menerima zakat untuk dirinya gitu. Tapi kalau atas nama amil, si amil berhak mengambil zakat untuk dirinya begitu, nggak apa-apa gitu, walaupun si amil tadi kaya. Dia ngambil zakat atas nama dia menjadi amil. Tapi kalau panitia nggak bisa. Jadi kuncinya ada legalitas. Nah, seperti tadi. Selanjutnya Ustaz,
terkait waktu. Kapan waktu yang tepat untuk memberikan zakat fitrah? Baik, berbicara seputar waktu untuk membayar zakat, begitu ya. Di sini ada rinciannya, ada waktu boleh, ada waktu wajib juga. Kalau waktu boleh itu sejak awal Ramadan sudah boleh. Sejak awal Ramadan kita sudah boleh membayar zakat seperti itu. Tapi hukumnya statusnya boleh. Tapi kapan menjadi hukumnya itu wajib? Bila nanti di malam hari raya Idul Fitri. Sampai menjelang orang sholat Id. Nah, begitu. Artinya ketika sudah masuk malam takbiran itu sudah waktu wajib. Nah, begitu. Kalau pengen lebih dipermudah lagi, kapan seseorang itu nanti akan dikatakan wajib dia bayar zakat fitrah ketika menemukan dua hal. Yang pertama, seseorang menemukan Ramadan. Kemudian yang kedua, menemukan hari raya atau malam hari raya. Artinya, jika ada seorang bayi yang lahirnya dia di malam hari raya, tentu tidak menemukan Ramadan, maka tidak wajib zakat. Nah, seperti itu. Jadi kalau si bayi lahir di hari terakhir Ramadan, lalu dia masih hidup sampai Lebaran, artinya dia menemukan Ramadan dan menemukan hari raya, maka dia wajib bayar zakat. Nah, itulah waktu wajib bayar zakat. Di malam hari hingga menjelang orang sholat Id. Dianjurkan waktu malam takbiran ya, Ustaz. Kalau itu juga termasuk waktu anjuran juga gitu. Makanya ada di sebagian masyarakat kita kalau sudah mau sholat itu akan diingatkan terlebih dahulu. Ya. Nah, itu juga termasuk anjuran. Karena kalau sudah selesai sholat tuh jatuhnya zakat sedekah saja ya. Seperti itu. Baik. Terakhir nih Ustaz. Ya. Bentuk atau zakat fitrah ini yang dianjurkannya dalam bentuk apa? Ini kan ada yang sebagian dalam bentuk uang, ada yang dalam bentuk makanan pokok. Ini gimana yang terbaiknya, Ustaz? Oke, baik. Di dalam memahami ini ada perbedaan ulama sebenarnya. Dalam mazhab Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal, dalam mazhab tiga tersebut zakat itu harus berbentuk makanan pokok. Makanan pokok dari negeri itu sendiri gitu. Ya, apa yang cocok yang biasa dimakan? Ya, seperti halnya Indonesia, itu makanan pokoknya adalah nasi, maka nanti zakatnya dengan bentuk beras. Nah, seperti itu. Lain hal di negeri lain yang mungkin makanan pokoknya adalah gandum, maka gandum menjadi makanan pokok. Namun di saat-saat sekarang kita perlu memperhatikan juga ada mazhab lain, ada keringanan di sana, ada peluang yang bisa kita ambil dari mazhab Imam Abu Hanifah atau yang kita kenal mazhab Hanafi. Nah, itu diperbolehkan dengan nilai qimah atau nilai uang, begitu. Jadi kita bisa membayar zakat tadi dengan berupa uang, begitu. Bahkan dalam mazhab Hanafi sendiri lebih dianjurkan menggunakan uang, karena lebih terasa manfaatnya bagi yang menerima zakat itu sendiri. Nah, gitu. Jadi di sini ada perbedaan. Silahkan mana yang mau kita ambil. Kalau misalnya si fakir miskin lebih membutuhkan beras, maka kita hendaknya memberikan beras. Nah, gitu. Tapi barangkali fakir miskin itu sudah banyak berasnya, begitu kan? Namun mungkin kekurangan lauk atau kekurangan apa, maka lebih dianjurkan kita memberikan dalam bentuk uang. Nah, di saat itu kita mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah. Condong ke makanan pokok itu ada 3 mazhab ya, Ustaz ya? Ya. Yang ke uang juga ada mazhab Hanafi. Intinya dua-dua ini ada apa masing-masing. Masih bisa kita ambil. Nah, gitu. Ini masih ada peluang dan mereka semua itu imam-imam besar. Tidak bisa disepelekan pendapatnya. Imam yang 3 imam besar, Imam Abu Hanifah pun juga termasuk imam besar. Artinya ketika ada perbedaan pendapat seperti ini, kita nggak perlu terlalu keras gitu. Silahkan yang ingin berpendapat menggunakan makanan pokok nggak apa-apa. Nah, mau pakai uang juga nggak masalah karena ada pendapat imam besar juga yang mengatakan diperbolehkan begitu. Dua-duanya silahkan pilih mana yang paham masing-masing yang dipahami gitu. Iya, kita tinggal lihat nanti mana yang lebih manfaat bagi si penerima seperti itu. Mungkin masih boleh nih Ustaz beberapa pertanyaan lagi. Insyaallah. Zakat fitrah ini boleh nggak kita langsung salurkan? Contohnya kita punya saudara tetangga, boleh nggak kita aja langsung memberikan, tidak melalui amil gitu Ustaz? Kami mendengar juga dari para guru, para ulama bahwasannya
kita diperbolehkan untuk langsung memberikan kepada mustahik yang berhak menerima zakat itu sendiri, baik itu fakir, miskin, atau asnaf yang lain. Nah, seperti itu. Kalau kita pun ingin memberikan kepada amil zakat, diperbolehkan juga gitu. Kita mau memberikan kepada mereka, itu nggak masalah. Jadi di situ ada kebolehan keduanya. Bahkan ada yang mengatakan lebih dianjurkan pula kita langsung memberikan sendiri jika memang terbukti kita benar-benar tahu orang yang berhak menerima itu tadi. Misal kita mengetahui bahwasanya fulan dia benar-benar fakir, bahkan ketika hari itu dia nggak punya makanan sama sekali, berarti sangat dianjurkan kita langsung memberikan. Karena kalau kita menunggu amil mungkin prosesnya panjang begitu kan, banyak perhitungan dan lain-lain gitu. Jadi diperbolehkan, bahkan dianjurkan bila memang sangat dibutuhkan begitu. kalau kondisinya kita mengetahui gitu. Iya, dengan catatan kita tahu gitu kan kepada siapa-siapanya gitu. Kemudian terakhir nih Ustadz, boleh nggak memberikan zakat itu kepada saudara? Oke, baik. Terkait memberikan zakat kepada saudara kita, itu diperbolehkan. Bahkan orang tua itu diperbolehkan untuk memberikan zakat kepada anaknya bila mana si anak tadi sudah tidak menjadi tanggung jawab orang tua dalam hal menafkahi. Gitu. Jadi ketika kita ingin memberikan zakat kepada keluarga kita, nah itu yang harus dilihat ialah orang yang akan kita beri itu bukan dalam tanggung jawab kita, bukan dalam tanggung jawab nafkah kita. Misal anak laki-laki, sampai kapan ayahnya itu memberikan nafkah gitu ya, itu sampai di usia dewasa. Bila nanti seorang anak laki-laki sudah di usia dewasa, sudah bisa mencari sendiri gitu kan, maka sang ayah tidak memiliki kewajiban lagi untuk menafkahi. Nah seperti itu. Maka di saat itu ketika sudah tidak lagi memiliki kewajiban untuk menafkahi dan si anak terbukti dia fakir atau miskin, nah, maka boleh si ayah untuk memberikan zakat. Tapi kalau si anak masih dalam tanggungan ayah, nafkah ayah gitu ya, maka nggak boleh kita memberikan zakat fitrah itu. Bedanya di situ ya. Di situ. Kalau ingin dirinci banyak nanti kasusnya, bagaimana kita memberikan kepada anak perempuan, kepada saudara. Kalau saudara jelas, karena kita sesama saudara itu nggak ada tanggung jawab kita. Misal kita berdua nih saudara, adik kakak, saya nggak ada tanggung jawab kepada antum itu untuk nafkah. Begitu pula antum kepada saya situ nggak ada. Nah, tapi kalau orang tua kan ada. Orang tua kepada anak begitu ya. Apalagi anak perempuan itu masih dalam tanggungan sang ayah sampai ia menikah. Kalau sudah menikah nanti maka anak perempuan tadi menjadi tanggungan suaminya seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan, kita boleh memberikan kepada saudara, keluarga, bahkan itu dianjurkan bila mana memang mereka sudah tidak menjadi tanggung jawab kita. Yang menjadi tanggung jawab itu ialah ayah bertanggung jawab kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, seperti itu contohnya. Kalau kepada saudara tidak, kita nggak ada tanggung jawab kepada saudara. Selagi beliau masuk ke kriteria. Selagi kita masuk kriteria, itu jangan lupa. Ya. Entah fakir, miskin atau yang lain. Terima kasih, syukron Ustaz atas kesempatannya. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman dan pencerahan bagi masyarakat khususnya Kota Pariaman. Amin. Siapa saja yang menyaksikan dan mendengarkan pertanyaan dan terkait zakat fitrah ini. Amin. Ya, itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.